apa saja yang enggak termasuk riba dan apa saja yang termasuk riba. La ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan makan riba yang berlipat ganda. Minjam uang 100 juta, bayarnya 120, riba. Apapun namanya, saya nggak sebut namanya. Yang penting asal bertambah berarti riba. Uang dengan uang riba. Tapi kalau uang dengan barang enggak. Bapak punya mobil, Pak, saya beli mobil Bapak. Sebetulnya harga mobil ini 200 juta, tapi karena sama Ustadz Somad ya 210 aja lah. Kadang dengan Ustadz malah makin mahal dibuat. 210 ya? Ya. Saya nggak ada uang cash. Kalau saya cicil setahun bisa nggak? Bisa Pak Ustadz. Jadi berapa? 210 sebulannya Ustadz angsur aja 30 juta. Ya jadi 360 Pak Ustadz. Jadi dari 210 jadi 360. Bertambah apa enggak bertambah? Bertambah. Riba apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena akadnya uang dengan barang. Uang dengan barang enggak riba. Mana dalilnya? Ini kan lagi tren di mana dalilnya? Ya, dalilnya tulis di Google. Somad Moroko, jangan somat merokok. Somad Moroko, SOMAD MOROCCO. Somad Moroko spasi kredit. Sudah enter. Somad Moroko itu blog saya dulu. Kredit sudah saya tulis 25 Agustus 2010. Uang dengan barang tidak riba. Tapi katanya waktu saya ngambil barang mobil ini riba Pak Ustadz. Itu karena ada orang ketiga, namanya leasing, penyedia jasa keuangan, yang sebetulnya akad kita dengan dia adalah uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Makanya jangan sampai ada orang ketiga di antara kita, Bu. Orang ketiga ini berbahaya. Orang ketiga ini adalah saya. Enggak ada saya ngomong gitu. Nah, jadi jangan sampai ada orang ketiga. Nah, ini yang menyebabkan riba. Jadi kuncinya satu saja. Uang dengan uang bertambah, maka dia adalah riba. Apa efek riba? 5. 1. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba bangun dari kubur seperti orang yang kerasukan, kesambet. Kalau bahasa Sundanya apa? Kesurupan. Nanti kalau ngelihat di padang mahsyar pas bangun dari kubur ada orang kesurupan, kamu riba ya? Kamu juga. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita ya Allah. Yang kedua, uang riba dibelikan ke nasi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Sepiring nasi berubah menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, daging yang tumbuh dari riba, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Tumbuh dari riba. Sedangkan kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Masuk neraka gara-gara daging yang tumbuh dari riba, tidak boleh masuk surga, transit dulu di obok-obok di neraka. Habis baru masuk surga. Insya Allah kita semua ini nggak ada yang transit, langsung masuk surga. Yang ketiga, orang yang berdoa Rabbi habli minas sholihin, berikanlah anak-anak saya soleh-soleh ya Allah, doanya tidak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram,
Karena lidah yang dipakai berdoa lidah makan riba. Kecuali lidahnya dua, satu untuk makan riba, satu untuk berdoa. Pas makan riba itu, pas mau berdoa sebentar ya ganti. Lidah yang sama kau pakai berdoa tak diterima Allah. 4. Minum riba. Minum 1 gelas susu riba. Masuk setetes darah. 1 gelas minuman berubah jadi setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung disemburkan naik ke otak. Bapak Ibu semua hafal ayatnya. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Nasiyatin ubun-ubun, kadhibatin pembohong, khati'ah penjahat. Kalau orang jahat, yang jahat itu kan tangannya, yang jahat itu kan mulutnya, yang jahat itu kan matanya, yang jahat kan kemaluannya. Kok yang jahat otaknya? Karena mata, tangan, kaki, tanda tangan diperintahkan oleh otak yang mana? Otak bagian depan. Yang nggak ada otak, makan otak-otak. Yang kelima, efek dari riba adalah memperjauh jarak antara si miskin jatuh sejatuh-jatuhnya karena rentenir, yang kaya sekaya-kayanya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Lagu Bang Haji semua. Lintah darat. Semua yang di air kalau naik ke darat jahatnya luar biasa. Lintah darat dan buaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaika ya Ustaz. Wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat. Memang airnya hangat. Salam bahagia. Bahagia kita semua. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan. Insya Allah, amin. Terkait dengan eksistensi para habaib zuriat Rasul, saat ini sedang terjadi gugat menggugat. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Nabi Muhammad SAW punya anak laki-laki, punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang Sayyidina Al-Hasan ini banyaknya sekarang di Maghribi, di Maroko. Makanya Raja Maroko itu namanya Hasan II. Hasan II ini anak Muhammad V. Muhammad V ini anak Hasan I, yang sampai keturunan Sayyidina Al-Hasan, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raja Maroko yang sekarang Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Saya rencana mau gitu juga buat nama anak saya. Abdul Somad I, punya anak saya Sami II, Sazik I, nanti anak mereka Somad II. Biar nggak ribut ngirim Fatihahnya. Untuk Somad 1, Somad 2, Somad 3, Somad 4, Al-Fatihah kan. Daripada ribut ngingat ya. Mereka tidak dipanggil Habib karena keturunan Sayyidina Al-Hasan. Yang keturunan Sayyidina Al-Husain setelah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ratib Al-Attas, itulah orang pertama yang dipanggil Habib. Habib artinya orang yang aku cinta. Ya Habibi, orang yang ku cinta. Jadi kalau ada nanya, Ustaz Somad, di Maroko ada Habib? Pertanyaannya, di Maroko ada keturunan Rasulullah? Ada, tapi dari jalur keturunan Hasan. Nanti adik-adik sampai ke Maroko, mampir ke Masjid Hasan II di ibu kota Maroko, Casablanca, di tepi laut Samudra Atlantik. Saya waktu berdiri di depan pintu Masjid Hasan II, pas mau masuk 5 menit nggak dikasih masuk. Pas mau masuk ditanya sama penjaganya, anta muslim? Ragu dia, saya Islam. Disangkanya saya turis dari Korea. Ilaha illallah. Saya keluarkan kartu pelajar saya. Ana muslim, ismi Abdul Samad, ana talib fi Darul Hadis Al-Hasaniyah. Saya muslim dari Indonesia. Tafadhal. Lama saya termenung. Berarti saya mirip-mirip juga sama.
Jadi mereka tuh susah melihat wajah kita ini, mata gini, disangkanya kita nggak Islam. Nah, makanya ada ulama dari Maghribi di Makkah namanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa Al-Hasani? Karena keturunan Sayyidina Hasan. Itu ulama Al-Azhar namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Itu nasabnya Al-Husaini karena keturunan Sayyidina Husain, tapi tidak dipanggil Habib. Kenapa? Karena bukan keturunan dari Habib Umar bin Abdurrahman Al-Abbas, tidak dari Yaman. Jadi ada yang ke Mesir, ada yang ke Mesir, ada yang ke Yordania. Raja Yordania sekarang itu juga keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana dengan yang para habaib yang ada di tempat kita? Nabi SAW punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak Hasan, adiknya namanya Sayyidina Husain. Husain punya anak laki-laki namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq punya anak laki-laki namanya Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Kenapa disebut Al-Muhajir? Karena dia pindah dari Irak ke Tarim. Ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, ya Tarim, Syailillah, 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 Syailillah. Itulah maka disebut dengan Tarim. Memang Nabi pernah mendoakan Yaman, ya Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Memangnya ada sahabat Nabi yang dari Yaman? Oh, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Ad-Dausi, satu kabilah dari Yaman. Ada orang Yaman yang hebat. Nanti kalau dia datang ke sini, kamu minta doa sama dia, doanya makbul. Siapa dia ya Rasulullah? Kami yang ikut perang denganmu. Kenapa kami minta doa? Pokoknya kalau dia datang ke sini minta doa. Nabi meninggal baru dia datang. Ternyata dia tidak ketemu dengan Nabi walaupun hidup di zaman Nabi. Dia tetap berada di Yaman karena dia menjaga ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni dari Yaman. Setelah Nabi meninggal baru dia datang. Dialah yang menggendong ibunya. Dari kecil dia menggendong kambing, dia gendong anak onta. Supaya apa? Latihan supaya bisa menggendong ibunya dari Yaman berjalan kaki ke kota Makkah Al-Mukarramah. Yaman negerinya para ulama. Lalu kemudian pindahlah Ahmad bin Isa Al-Muhajir ke Tarim. Lalu dia punya anak laki-laki namanya Ubaidullah. Ubaidullah punya anak laki-laki namanya Alawi. Alawi inilah yang dipanggil dengan Ba'alawi. Ba'alawi maka disebut mereka keturunan dari Ba'alawi. Kalau disebut Ba'alawi, itulah dia keturunan-keturunannya, itulah dia As-Saggaf, Al-Jufri, Al-Haddad bin Syihab bin Yahya bin Syekh Abu Bakar, Habib Lutfi bin Yahya, Habib Rizik bin Syihab. Lalu kemudian Syekh Abdul Qadir As-Saggaf, Al-Attas. Kita selalu mengamalkan ratib Al-Attas, ratib Al-Haddad. Mudah-mudahan anak cucu kita termasuk pencinta para habaib zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.